kita tahu bahwa tidak hanya gempuran impor produk pakaian begitu Pak, tapi ternyata juga impor alas kaki atau footwear. Betul. Tapi di satu sisi kita juga tahu bahwa beberapa waktu lalu pemerintah Indonesia juga melakukan ekspor. Apa sebetulnya bisa kita cermati Pak dari fenomena? Jadi gini, sebetulnya kalau kita lihat data ya, sebetulnya ekspor footwear kita, jadi alas kaki untuk semester 1 tahun ini 2024 itu lebih besar dari import. Jadi untuk ekspor itu dari Januari sampai Juni itu nilai sebesar 3,24 miliar US dollars. Sedangkan untuk import itu 0,45 miliar US dollars. Jadi itu kan terjadi surplus ya kira-kira hampir 3 miliar US dollars. Jadi sebetulnya angkanya itu masih sangat bagus. Jadi kita tahu Sasa sebetulnya industri footwear di Indonesia ini sangat menjanjikan dan salah satu industri andalan kita untuk ekspor kita. Jadi kita ini sebetulnya di dunia ini adalah produsen untuk footwear, kita adalah nomor 4 terbesar di dunia. Mungkin banyak yang nggak tahu ya. Itu nomor 1 adalah Tiongkok, nomor 2 India, nomor 3 Vietnam, dan nomor 4 adalah Indonesia. Dan itu angkanya tumbuh terus. Jadi misalnya saya kasih contoh untuk sepatu Nike misalnya. Indonesia itu produser kedua terbesar di dunia, bayangkan. Nomor 1 adalah Vietnam. Kenapa Vietnam terbesar? Adalah karena Vietnam mempunyai perjanjian khusus dengan Uni Eropa, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, setahun itu Nike itu memproduksi 600 juta pasang sepatu globally ya. Nah, kontribusi dari Vietnam itu adalah 270 juta pasang, Indonesia 210 juta pasang. Jadi sebetulnya kita lumayan di situ. Jadi komposisinya masih lebih banyak ekspor daripada masih impor. Lebih banyak ekspor dan ekspor kita tumbuh terus ya. Tapi kalau melihat data dari BPS yang disampaikan bahwa ternyata per April 2024 justru sepatu-sepatu impor ini didominasi oleh produk-produk China. Sedangkan saat ini kan memang terkait dengan China ini cukup menjadi concern perhatian masyarakat Pak. Jadi kita memantau terus ya dan kita juga terus mengambil langkah-langkah. Nah di Kementerian Perdagangan ini kita untuk melakukan proteksi ya, melindungi industri dalam negeri karena memang industri footwear dalam negeri kita kan tumbuh. Jadi memang kita harus melakukan proteksi, kita melindungi mereka. Kita ada 2 instrumen yang bisa kita gunakan. Satu kita bisa mengenakan apa yang namanya dengan anti-dumping duty ya atau bea masuk anti dumping. Yang kedua kita bisa mengenakan bea masuk pengamanan perdagangan Indonesia, safeguard measure gitu. Jadi itu 2 instrumen itu sedang kami kaji. Jadi mudah-mudahan nanti sebentar lagi kita akan melakukan itu, mengimpose bea masuk baru untuk alas kaki ya, anti dumping dan juga dengan safeguard. Kita juga terus melakukan pembatasan terhadap import dari alas kaki, gitu. Jadi kita aktif sekali di Kemendak untuk kita mendorong ekspor dan juga kita ingin pembatasan impornya seperti apa? Tapi juga kita ingin juga Indonesia ini juga menjadi negara yang Jakarta apalagi kota-kota besar jadi kota-kota yang kosmopolitan. Kita juga ingin bahwa produk-produk impor itu juga tersedia. Kita tidak ingin orang-orang Indonesia itu kalau belanja misalnya beli sepatu-sepatu belinya di Singapura atau Hong Kong atau di Vietnam kan. Kita mau di Indonesia tersedia juga. Tapi ada same time kita juga ingin bahwa ekspor kita juga tumbuh terus gitu. Jadi kita ingin bahwa sekarang ini kan kalau kita lihat datanya sangat encouraging bahwa ekspor kita lebih besar, mengalami surplus gitu untuk semester 1 khusus untuk komoditi footwear ini. Oke, tapi tadi yang Anda sampaikan untuk pembatasan impornya dilakukan seperti apa Pak? Jadi kita misalnya menerapkan sistem kuota ya. Jadi kalau misalnya ada satu perusahaan mengajukan permohonan kita mengeluarkan namanya persetujuan import ya. Misalnya untuk let's say misalnya volume yang mereka minta ada 1 juta. Itu biasanya kita mengkabulkan 1 juta itu. Jadi misalnya kita potong setengahnya misalnya hanya 500.000 yang kita berikan kuotanya untuk impor. Jadi kita melakukan pembatasan. Juga itu jadi ketat sekali. Misalnya kita juga harus untuk produk footwear ini di samping kita memberikan persetujuan impor juga harus ada laporan survei. Jadi jadi tidak mudah dan kita juga tidak semua pelabuhan bisa melakukan impor untuk footwear. Jadi hanya pelabuhan-pelabuhan tertentu di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Medan dan ada beberapa lagi. Jadi tidak semua. Jadi memang betul-betul aksesnya untuk impor footwear ini kita batasi. Tadi Anda katakan bahwa persetujuan impor belum tentu disetujui semuanya. Nah, volumenya ya. Jadi ada namanya sistem kuota. Jadi kita batasi. Nah itu berdasarkan apa sih Pak penentuan-penentuan ini? Dia berdasarkan data, berdasarkan masukan dari industri ya. Kalau industri mengatakan misalnya asosiasi produsen alas kaki Indonesia mengatakan, sudah terlalu banyak import nih, sehingga memberikan efek negatif terhadap industri lokal kita. Nah, itu juga kita pertimbangkan, kita kemudian batasi, kita kuotanya misalnya kita kurangi begitu kan, sehingga tidak begitu banyak footwear dari import
yang masuk ke Indonesia begitu. Oke, lalu bagaimana Pak dengan fenomena yang saat ini banyak dikeluhkan juga oleh para pengusaha maupun masyarakat, maraknya impor dari China Pak, bahkan banyak produk-produk ilegal. Ya, jadi memang kan kita sudah membentuk Satgas ya, satuan tugas untuk menangani barang-barang impor ilegal ini. Dan kita berkonsentrasi di tujuh komoditi, salah satunya memang footwear ini ya. Dan kita sudah aktif sekali dan ini juga menjadi perhatian khusus kita. Kita sudah melakukan exposure 3 kali dan salah satu yang memang kita temukan memang banyak barang ilegal itu adalah footwear. Jadi kita akan terus untuk mencari kita terus sejauh mana Pak peran Satgas ini untuk bisa membatasi bahwa impor barang-barang ilegal ini khususnya dari China? Ya, jadi kita kan sudah bekerja keras ya. Kita baru mulai 3 minggu. Jadi kita lihat aja nanti, kita harapkan bahwa memang Satgas ini mempunyai efek yang luar biasa. Kita dengar memang sudah banyak footwear warehouses ya, gudang-gudang yang menutup gitu kegiatannya karena tahu bahwa Satgas bisa melakukan penindakan pada mereka gitu. Jadi misalnya memang untuk dari negara tertentu ya, kita memang melakukan pengajian. Kalau ada satu produk yang memang spesifik, mereknya spesifik, dari satu negara spesifik, kita mengetahui pabriknya, kita bisa mengenakan yang namanya kan bea masuk anti dumping itu Sasa. Tapi kalau secara umum kita mengenakan bea masuk safeguard itu pengamanan.